Selamat sore sahabat IT TV. Hadir lagi bersama saya Isel Rusli di acara Bincang Dialog hari ini IT TV. Bersama saya siang ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Repol. Beliau ini sudah cukup lama malang melintang sebagai anggota legislatif di DPRD Kampar. Dan pada perbincangan hari ini kita akan mengulas sedikit tentang penataan Kota Bangkinang dari beragam sisi dan dari beragam latar belakang. Selamat sore Bapak Repol. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana aktivitas hari ini Pak? Ya, hari ini biasa kita ada rapat, ada tamu yang datang dilayani, dan alhamdulillah sore ini bisa jumpa dengan TV dengan program Dialog hari ini. Terima kasih. Pak Repol, ini terkait tema kita, penataan Kota Bangkinang. Ada tentu sebuah kota memiliki grand design besar ya, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur. Nah, ketika berbicara tentang Kota Bangkinang, apa yang ada dalam pikiran Bapak Repol? Ya, pertama kritik yang terus berkembang itu. Kritik dari masyarakat, berbagai pihak tentang Kota Bangkinang itu adalah pertama bahwa Kota Bangkinang adalah ibu kota Kabupaten Kampar, kekuatan yang tertua di Provinsi Riau. Dan kondisi hari ini jauh tertinggal dibandingkan yang baru-baru, dibandingkan kabupaten kota yang baru. Di sisi penataan kotanya. Oh, penataan. Ada katanya di Rokan Hulu yang lumayan nyaman kita ke sana, ya kan? Tapi Kampar hari ini katanya dari dulu sampai sekarang tidak ada perkembangan yang signifikan. Maka pertanyaannya, apa persoalannya? Ada apa sebenarnya? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Bapak Repol, Bapak kan saya tahu, kami tahu, pemirsa tahu, sudah tiga periode di DPRD. Tentu sedikitnya punya gambaran yang sangat jelas lah. Mau diapakan sebenarnya Kota Bangkinang itu dalam grand design-nya pemerintah daerah? Ya, pertama tentu kita harusnya punya tadi grand design ya. Grand design seperti apa kota ibu kota Kampar, Kabupaten Kampar. Tapi harus punya grand design soal taman kotanya. Soal RTH-nya, dan penataan drainasenya menghindari banjir yang sudah beberapa tahun terakhir nih, mungkin sudah lebih 10 tahun nih, ini Bangkinang sudah mulai banjirnya luar biasa. Kan karena pertama faktor semakin banyaknya bangunan baru, dan bangunan itu malahan ada yang di pinggir sungai. Artinya adanya penyempitan ruang akibat pertambahan jumlah penduduk salah satu. Kan? Yang kedua di atas yang dulu mungkin banyak hutan, bukit ya. Gundul. Iya. Gundulnya pertama ada kebun, yang terparah itu juga ada perumahan. Iya. Ya kan? Ini harus diantisipasi. Maka seperti apa Bangkinang ke depan itu harus didesain dari sekarang gitu. Sebenarnya potensi besar Bangkinang itu sebagai kota apa sih Pak? Nah, ini pertanyaan memang. Ya. Kita nih mau jadikan Bangkinang kota apa? Mau kota pendidikan kah? Kota perdagangan kah? Ya kan, barang dan jasa? Atau apa? Atau kota santri? Kota pendidikan. Ini harus dijelaskan, didudukkan dulu. Ini yang belum kelihatan. Satu, yang kedua, setelah itu clear, baru kita tata. Jadi saya sampaikan taman kotanya di mana, ya kan? Kalau kita terowul, kita di sana ada punya taman kota dia. Iya, betul. Biasa luas. Luas, iya. Dan kita main di dalamnya, hutannya luar biasa. Kita ke Pekanbaru punya taman kota, di Pekanbaru dekat Balai Adat kan. Kita ke Siak juga punya taman kota, tapi Kampar belum.
Tak punya. Tak punya, Pak. Belum mungkin, Pak. Di depan kita ini ada taman kota katanya, tapi bukan taman ini. Yang taman kota ya taman. Tamannya ada situ bunganya, ada kayu-kayunya apa ya, hutannya gitu ya. Pak, tetapi ini kan juga terkait dengan kemauan dan dorongan gitu. Apa DPRD sering mendorong pemerintah, ayo cepat selesaikan ini. Masukan kita sampaikan. Tapi kan kami ini kan cuma menyampaikan. Terhadap eksekusinya ada di eksekutif. Ya kan? Sampaikan. Ini soal taman kota. Nah, kita juga sampaikan masukan-masukan. Yang namanya taman itu ya nyaman. Harus isinya kayu-kayu, bunga-bunga, ya kan? Tidak beton-beton. Dari Kalau, sisi teknis. Iya, harus jelas persentase kayunya berapa persen gitu. Tapi kalau semuanya di semen, itu bukan taman namanya. Sahabat ITTP, saya semakin jauh, semakin nelangsa dengan apa yang disampaikan Pak Repol. Sepintas saya juga memikirkan hal yang sama seperti yang beliau sampaikan. Kita memang butuh suasana kota yang nyaman, sama seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kampar tidak tertutup kemungkinan untuk bisa melakukan itu. Tetapi apa yang disampaikan Pak Repol tadi, kita belum mengenali potensi kita. Bukan seperti itu, Pak Repol. Ya, jadi sebetulnya betul kata Pak Isel tadi ya, bahwa harus nyaman kita. Nyamannya apa? Ketika masuk Kota Bangkinang ada sejuk kan? Indah. Ini di depan kita ada tempat parkir atau yang dibilang dengan taman kota. Di sebelahnya ada stadion. Di belakang kita ada Islamic Center Masjid Raya. Di samping kanan ada Balai Bupati. Saya kira ini kita bisa buat alun-alun ini, tempat orang santai gitu kan. Seperti kota besar lainnya Ya. nih. Saya lihat potensi luar biasa dan kerinduan atau keinginan warga kota ini untuk bersantai-santai tinggi. Dibuat di situ oleh pihak kelurahan, taman kecil, taman bermain. Ini sih ada warganya. Di sebelah sana ada taman juga pasar apa namanya, taman bermain lah gitu. Penuh gitu. Artinya sebenarnya masyarakat juga rindu. Tetapi nyaman, fasilitas yang belum memadai. Ya. Baik, sahabat Diari ITTP, ketika kita memandang kota-kota lain, di ujung barat kita ada Sumatera Barat, di belakang kita ada kota Pekanbaru, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika sampai di kota Bangkinang. Dan kita tahu Bangkinang adalah kota penyangga yang memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus. Di sebelah kita juga ada Sungai Kampar yang merupakan ikonnya Riau. Sungai terbesar, Sungai Kampar Kanan malahan yang punya. Dan di atasnya kita punya Muara Takus. Dan jangan heran dalam beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Kampar menjadi atau menjelma menjadi destinasi wisata. Kota tujuan wisatanya di Riau. Dan beberapa kali penghargaan sering kita terima. Dan itu menjadi sesuatu yang membanggakan. Pak Repol, apabila dikaitkan dengan fasilitas kota ini, dengan penataan kota Bangkinang ini, dengan subsektor kehidupan, misalnya pariwisata, seberapa besar keuntungan yang akan kita terima? Ya, jelas itu yang kita andalkan lagi ke depannya soal wisata. Tapi yang penting pertama penataan kotanya. Penataannya. Kita masuk dari Pekanbaru masuk kota Bangkinang harus jelas, ya kan? Ada gerbang masuk kota. Lalu ketika masuk kota sudah mulai nampak beda kotanya. Lalu meninggalkan kota Bangkinang ada di Salo, ya kan? Harus jelas tata kotanya. Kemudian jangan lupa hari ini Kampar masih dilewati oleh mobil-mobil yang lewat kesupan. Tapi besok setelah ada tol, jalan kita tinggalkan. Karena sudah lewat tol. Iya, betul. Maka harus ada antisipasi. Harus ada planning. Iya. Tol di sisi kelemahannya untuk Kampar, bahwa Kampar tak mungkin dilewati lagi oleh nanti mobil-mobil kendaraan yang lalu lintas, Iya. ya kan? Maka tol ini juga harus dimanfaatkan. Nah, mungkin Kampar bisa kita siapkan sebagai kota kuliner juga, kuliner di pinggir sungai, sehingga orang-orang Pekanbaru itu ke Kampar lewat tol.
pergi makan siangnya. Malah tidak lewat tol, tetap lewat jalan yang sama karena kita punya keunikan. Maksud Pak Repol seperti itu. Itu diantisipasi. Kita antisipasi, kita ambil peluang tol itu. Iya. Dimanfaatkan untuk percepatan ekonomi di Kota Bangkinang. Sangat menarik sekali sahabat ITTP, bincang diari kita pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Repol tadi, upaya pemerintah membangun jalur tol Pekanbaru Sumatera Barat yang saat ini sedang digesa, itu sebenarnya memberikan nilai positif dan negatif terhadap pembangunan di Kampar, terutama kemajuan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Bangkinang. Diyakini ketika tol ini beroperasi pada tahun 2002 nanti, jumlah kendaraan atau perlintasan orang di kawasan ini itu akan berkurang. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Repol tadi, ada usaha, ada upaya antisipasi untuk tetap menghidupkan Kota Bangkinang sebagai pusat pemerintahan dan juga jantung bisnis di Kabupaten Kampar. Kita sudah membincangkan tentang penataan Kota Bangkinang dari sisi yang lain. Tadi kita kupas bersama Bapak Repol tentang penataan kota yang terkait dengan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Yang juga menyerempet tadi tentang pariwisata. Nah, sekarang kita ingin lihat lagi sisi lain, yaitu keberadaan pasar tradisional dan pasar modern pertama di Kabupaten Kampar. Anda pasti tahu pasar apa yang saya maksudkan, yaitu pasar Impres Kota Bangkinang. Seperti apa pengelolaan pasar Impres Kota Bangkinang? Apakah sesuai dengan keinginan masyarakat atau malah sebaliknya? Nanti akan kita